Halo pecinta lingkaran sejarah. Episode kali ini kita akan menyusuri jejak sejarah epik dari kerajaan di Yunani. Menyusuri setiap jengkal jejak sejarah mereka, dari legenda yang misterius hingga tragedi kehancuran mereka. Bersiaplah untuk menjelajahi detail dan nuansa dari salah satu peradaban kuno yang paling menarik dan kompleks. Setelah zaman kegelapan di Yunani, periode antara periode Mykenae dan periode klasik yang disebut periode Arkais. Pada periode Arkais, abad 9-6 sebelum Masehi, Yunani mengalami perkembangan dalam bidang tulisan, filsafat, ilmu pasti, seni, ekonomi, politik, dan militer. Ada dua negara kota yang berkembang pesat pada periode Arkais, yaitu Sparta dan Athena. Bangsa Sparta adalah orang-orang yang gila perang dan suka menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Pertama mereka menaklukkan Mesenia, Arkadia, lalu Argos, dan dengan demikian menjadikan Sparta berkuasa di Peloponnesos. Sparta menerapkan sistem oligarki dengan dua raja yang saling berbagi kekuasaan. 5 Efor memegang kekuasaan cukup besar dan Gerousia, yaitu dewan para tetua. Sedangkan bangsa Athena memiliki sejarah yang kaya dalam bidang politik, seni, filsafat, dan peradaban umum. Di bidang politik, Athena dikenal sebagai salah satu kota yang mempraktikkan demokrasi. Sistem demokrasi Athena melibatkan partisipasi warga kota dalam pengambilan keputusan politik, dan ini dianggap sebagai salah satu bentuk paling awal dari demokrasi dalam sejarah. Athena juga dikenal sebagai pusat seni dan filsafat pada zaman kuno. Kota ini menjadi tempat lahirnya banyak filsuf terkenal, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dan pemikiran filsafat barat. Pertama, mari kita merenung sejenak di Peloponnesus, tanah yang melahirkan kerajaan Sparta. Dengan lembah sungai Eurotas sebagai latar belakangnya, Sparta tumbuh sebagai kekuatan dominan, memancarkan aura keunikan dan kebanggaan. Cerita dimulai pada abad ke-10 sebelum Masehi, ketika suku Doris membentuk landasan bagi Sparta. Dalam kurun waktu singkat, mereka membentuk masyarakat militeristik yang sangat terorganisir dengan norma-norma dan nilai-nilai khusus yang memandu kehidupan sehari-hari. Apa yang membuat Sparta begitu unik? Sistem pendidikan militer yang melekat dalam budaya mereka. Mulai dari usia dini, anak-anak Sparta ditempa melalui latihan fisik intens, pelatihan taktis, dan pendidikan moral untuk membentuk prajurit yang tak kenal takut. Mendalam ke dalam jantung pemerintahan, kita temukan struktur unik Sparta dengan dua raja seumur hidup, Dewan Gerousia yang bijaksana, dan peran penting rakyat Sparta dalam proses pengambilan keputusan. Suatu keseimbangan yang rapuh antara kekuatan dan kontrol. Namun kita tak bisa melewatkan perang Persia dan kisah epik pertempuran Thermopylae, di mana pasukan Spartan di bawah pimpinan Raja Leonidas menahan serangan besar pasukan Persia. Ini adalah momen heroik yang meresap dalam ingatan sejarah. Sekarang kita menuju kota Athena, ibu kota yang dinamai dari nama Dewi Athena. Pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi, sebuah pemerintahan baru bangkit. Para penduduk Athena menggulingkan kekuasaan Hippias, sang tiran. Seorang pria bernama Cleitomenes menciptakan demokrasi, dan semua orang kecuali wanita, non-warga negara, dan budak berhak memilih 10 hakim atau jenderal yang disebut strategos. Setiap warga Athena berhak menjabat posisi ini, seperti misalnya sejarawan Thucydides dan dramawan Sophocles. Namun, Athena ikut campur terhadap kekuasaan Persia di Asia Minor. Akibatnya terjadilah perang antara kekaisaran Persia yang besar, dipimpin oleh Darius I, melawan negara kota Athena yang kecil. Secara luar biasa, pasukan Athena berhasil memenangkan pertempuran yang menentukan di Marathon pada 490 Masehi. 10 tahun kemudian, Xerxes putra Darius berniat membalas kekalahan ayahnya. Xerxes memimpin pasukan besar menuju Yunani. Pada 480 sebelum Masehi, Raja Sparta Leonidas bersama sekelompok prajurit menahan pasukan Persia di celah sempit Thermopylae. Sebelum akhirnya pasukan Sparta pun dikalahkan, ini memberi waktu bagi Athena untuk mengevakuasi rakyatnya sehingga rakyat Athena bisa menyelamatkan diri ke Pulau Salamis dan Peloponnesos. Persia memaksa orang Thessalia dan Boeotia, termasuk Thebes, untuk menjadi prajurit Persia.
Kota Athena pada akhirnya dengan mudah ditaklukkan. Namun kota itu sudah kosong, karena sebagian besar penduduknya sudah melarikan diri. Di bawah pimpinan Jenderal Themistokles dari Athena, pasukan Athena beserta Sparta dan sekutu mereka berusaha menghadapi armada Persia di Salamis. Pertempuran laut yang luar biasa terjadi di Teluk Saronik. Di sana armada Yunani berhasil menghancurkan dan menenggelamkan banyak sekali kapal Persia. Setelah kalah, Xerxes membawa sisa-sisa armada lautnya meninggalkan Yunani. Sementara jenderalnya bersama pasukan prajurit ditinggalkan di Yunani untuk berhadapan dengan pasukan Yunani di darat. Pasukan Yunani sendiri dipimpin oleh Jenderal Pausanias dari Sparta. Pada 479 sebelum Masehi, sisa-sisa pasukan Persia diluluh lantakkan di Palataya, dan jenderal terbaik Xerxes. Pada awalnya, ini merupakan cara Athena untuk menyerang kekaisaran Persia. Namun strategi mereka berubah. Harta hasil sumbangan anggota-anggota Liga Delos awalnya disimpan di Pulau Delos. Namun setelah Perikles, jenderal dan pemimpin Athena berkuasa, dia memindahkan semua harta itu ke kota Athena. Dengan semua kekayaan itu, Athena menjadi kekuatan maritim terbesar di Yunani. Setelah itu, Athena membubarkan Liga Delos dan mendirikan Kekaisaran Athena. Dengan kekayaan itu pula, kota Athena menjadi semakin berkembang pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Arsitektur dan seni mencapai level lebih tinggi ketika Perikles membangun kuil Parthenon untuk memuja dewi mereka, Dewi Athena. Selain sebagai pusat kekayaan dan kekuatan, Athena juga menjadi pusat ilmu pengetahuan. Berbagai bidang keilmuan berkembang pesat, misalnya seperti pengobatan, ilmu pasti, filsafat, dan sastra. Muncul juga banyak cendekiawan di Athena, seperti Fidias dalam bidang seni, Iktinos dan Kalikrates dalam bidang arsitektur, Sophocles dan Euripides, penulis drama tragedi yang sangat terkenal. Dalam filsafat, Sophocles mengajari orang-orang melalui pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka berpikir. Karena merasa sangat kuat, Athena pun menjadi arogan. Athena menyerang kota Korintos dan Tebes yang merupakan sekutu dari Sparta. Akibatnya Sparta pun terlibat dalam konflik ini, dan terjadilah perang Athena-Sparta yang disebut Perang Peloponnesos pada 431 sampai 404 sebelum Masehi. Athena memperoleh beberapa kemenangan kecil, namun Athena kehilangan banyak orang penting, termasuk Perikles, yang mati oleh wabah ketika kota Athena dikepung. Athena mulai lemah, terutama setelah mereka kalah dalam pertempuran di Trakia dan dalam pengepungan Sirakos. Athena kehilangan sebagian besar armada lautnya pada pertempuran di Notion dan Aigospotamia. Pada saat itu, Sparta dipimpin oleh Jenderal Lisandros. Biasanya Sparta lemah dalam hal pertempuran laut, tapi kali ini Sparta dibantu oleh Kekaisaran Persia. Athena akhirnya dikepung dan terpaksa menyerah pada 404 sebelum Masehi. Pada abad keempat sebelum Masehi, Sparta menjadi kekuasaan terkuat di Yunani setelah Athena menyerah. Pada awalnya, Sparta berniat menginvasi Kekaisaran Persia. Tetapi, Sparta kemudian mencoba memasukkan orang-orang Sparta ke dalam tampuk kekuasaan di kota-kota sekutunya, seperti Korintos dan Tebes. Akibatnya, Sparta melakukan kesalahan yang dulu dilakukan Athena. Sparta pun akhirnya dikalahkan oleh Tebes pada pertempuran di Leuctra dan Mantinia melalui kepemimpinan Jenderal Epaminondas, yang walaupun dia harus meninggal pada pertempuran Mantinia. Tanpa Epaminondas, supremasi Tebes hanya berlangsung sebentar. Sementara itu, dengan mengadaptasi taktik Epaminondas, Filipos II dari Makedonia berhasil menaklukkan Yunani. Filipos menguasai Yunani setelah menang dalam serangkaian pertempuran melawan daerah-daerah di sekitarnya, kota-kota Trakia dan Tesalia. Kemudian Filipos mengalahkan daerah Yunani yang lainnya, yang berujung pada pertempuran Chaironia. Pasang surut ini menciptakan landscape yang mengarah pada kehancuran akhir kekuasaan Sparta dan kerajaan di Yunani. Seiring kita menyelesaikan perjalanan ini, Sparta bukan lagi kekuatan dominan. Faktor internal dan eksternal telah mengguncang fondasi mereka. Meskipun demikian, warisan mereka tetap hidup dalam catatan sejarah, mengingatkan kita pada masa kejayaan dan kehancuran sebuah peradaban yang begitu kuat.
Itulah jejak sejarah kerajaan Yunani yang dapat kita jelajahi hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di jejak-jejak sejarah selanjutnya bersama kami Lingkaran Sejarah.